Apakah Imperial Preceptor dan kakek buta masih hidup? Kalau masih, di mana mereka bersembunyi? Kinmu segera mengaktifkan Nine Heavens Divine Eyes, mencari jejak mereka sepanjang perjalanan ke utara. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak bekas pertempuran yang terlihat. Di tanah terdapat bekas tebasan dan luka besar yang jelas ditinggalkan Jagal dan kakek buta saat bertarung melawan para dewa surga tinggi. Hati-hati! Kinmu tiba-tiba berteriak. Di depan mereka melayang sebuah garis hitam tipis. Raja Naga Banjir Surgawi segera berhenti. Saat berpindah sudut pandang, barulah mereka menyadari bahwa garis hitam itu sebenarnya adalah bekas tebasan pisau yang membelah ruang. Ruang yang terbelah itu tidak pernah pulih karena kekuatan seni surgawi pada tebasan tersebut masih tetap bertahan. Keterampilan pisau yang luar biasa. Raja Naga Banjir Surgawi bergidik. Kinmu langsung mengenalinya. Itu adalah Half Knife milik kakek Jagal. Teknik pisau penyembelih babi. Ia sendiri pernah mempelajari teknik itu, tetapi tidak pernah mampu mencapai tingkat seperti Jagal. Tebasan tersebut begitu liar dan mendominasi hingga seolah mampu memotong ruang itu sendiri. Tak lama kemudian, mereka menemukan lautan api yang membakar pegunungan. Bahkan kegelapan pun tidak mampu menelan kobaran api itu. Kinmu terkejut. Itu tungku kakek bisu, tungku pusaka milik Mute rupanya telah hancur berkeping-keping, menyebabkan api di dalamnya menyebar ke seluruh pegunungan. Mungkinkah kakek bisu telah gugur? Mereka terus maju melewati lautan api hingga akhirnya melihat sosok Rulai tua. Ia duduk bersila dengan 20 lapisan langit mengelilinginya. Bayangan para Buddha dan dewa memenuhi sekelilingnya. Di hadapannya berdiri seorang dewa surga tinggi. Keduanya tetap saling berhadapan, tanpa bergerak sedikit pun. Kinmu terdiam cukup lama, sebelum akhirnya menghela napas. Ia membungkuk hormat, lalu mengangkat jasad Rulai tua dan membawanya ke punggung Raja Naga Banjir Surgawi. Hulinger memandang heran. Tuan muda, kenapa biksu tua itu tidak bergerak? Kinmu menjawab pelan. Karena dia sudah membawa dewa itu mati bersamanya. Hulinger langsung terdiam. Beberapa saat kemudian mereka menemukan Tuan Do tua. Sang Taois masih berdiri tegak sambil menggenggam pedang. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya ketika menatap dewa yang setengah tubuhnya keluar dari gunung. Kinmu menggunakan Nine Heavens Divine Eyes. Barulah ia melihat luka kecil di antara alis sang dewa. Sebuah tusukan pedang yang nyaris tak terlihat telah menembus pusat roh primordialnya. Sebaliknya, tubuh Tuan Do tua telah dipenuhi luka. Darahnya bahkan telah mengering. Apakah beliau masih hidup? Tanya Hulinger lirih. Kinmu menggelang. Darahnya telah habis. Serangan terakhir itu mengubah seluruh roh primordialnya menjadi pedang. Saat pedang itu menembus lawannya, roh primordialnya juga hancur bersama. Meskipun Dao Sekte dan Sekte Iblis memiliki jalan yang berbeda, Kinmu tetap menaruh hormat yang tulus kepada Taois tua tersebut. Linger segera merapikan pakaiannya dan membungkuk. Hormat, seorang suci sejati. Para naga banjir pun ikut berdiri, tegak sambil memberi penghormatan. Perjalanan mereka berlanjut. Tak lama kemudian mereka menemukan Well Immortal tergeletak di tanah. Patung-patung batu dari dunia lain kini semakin jarang terlihat, tetapi suasana justru semakin mencekam. Di sepanjang perjalanan, Kinmu mulai menemukan jasad Kripel, Nenek Si, dan para tetua lainnya. Dengan hati berat ia mengangkat tubuh Willow Immortal ke punggung Raja Naga Banjir Surgawi. Ucapan kepala desa kembali terngiang di telinganya. Harus ada seseorang yang mengumpulkan jenazah mereka. Kinmu menundukkan kepala. Kakak senior Willow, aku datang menjemputmu. Mari kita pulang. Tak lama kemudian mereka menemukan White Immortal. Tubuhnya dipenuhi paku-paku perak. Sementara sebuah lubang besar menganga di dadanya. Salah satu tangan musuh masih tertancap di dalam luka itu. Jelas, White Immortal berhasil membunuh lawannya tepat sebelum ajal menjemput. Suasana di sekitar begitu sunyi. Hanya bebatuan yang melayang di dalam kegelapan dan kabut yang menemani perjalanan mereka. Tiba-tiba, Kinmu merasakan sesuatu yang aneh. Gaya gravitasi di bawah kakinya menghilang. Ia mendongak ke langit.
Di atas sana, terbentang hamparan bintang yang dibentuk oleh Great Celestial Stellar Force. Jantung Kinmu berdegup keras. Nenek, di tengah langit berbintang itu, Nenek Si duduk diam tanpa bergerak. Wanita cantik itu masih mempertahankan posisi terakhirnya. Telapak tangan terentang seolah baru saja melepaskan seni surgawi. Meski telah gugur, sosoknya tetap tampak begitu anggun dan luar biasa. Episode ke-280. Kinmu menahan gejolak di hatinya dan memaksa diri mengalihkan pandangan dari tubuh Nenek Si. Tatapannya beralih kepada jagal yang berdiri tegak di atas sebuah bintang surgawi. Menggenggam dua bilah pisaunya, tubuh kekarnya membeku tanpa sedikit pun gerakan. Tak jauh darinya, Hermit Qingyu duduk bersila di atas bintang lain. Kocokan ekor kudanya tergeletak di samping siku. Sementara sosoknya tetap diam bagaikan patung. Kinmu kemudian melihat bisu berdiri di atas salah satu bintang api dalam